Korea Selatan tawarkan kerjasama bidang pendidikan. Persiapan jelang Natal dan Tahun Baru hingga Pemilu 2024. Keseruan peringatan Hari Ibu hingga lomba antar kelurahan di Kota Madiun. Mirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Karina Bintang, inilah Madiun This Week selengkapnya. Festival Jamu Gendong yang telah digelar beberapa waktu lalu berhasil memecahkan rekor muri. Sementara itu, peningkatan SDM terus dilakukan Pemkot Madiun. Buktinya, Korea Selatan akan menawarkan kerjasama di bidang pendidikan. Selain itu, Pemkot turut memberikan bantuan pembangunan fasilitas belajar di 8 pondok pesantren di Kota Madiun. Festival Jamu Gendong Nusantara yang berlangsung di Pahlawan Street Center PSC 4 November lalu berhasil memecahkan rekor nasional. Diikuti 1.200 peserta, event ini menciptakan sejarah baru dalam Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Acara yang berhasil terlaksana berkat kerjasama yang solid antara Koperasi UMKM Indonesia, Pemkot Madiun, dan MURI. Karenanya pihak penyelenggara memberikan apresiasi atas dukungan Pemkot Madiun selama acara. Bentuk apresiasi pun dilakukan dengan menyerahkan rekor MURI kepada Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Pertemuan tersebut berlangsung dalam audiensi di halaman tengah Balai Kota Madiun Selasa 19 Desember. Atas inisiatif penyelenggara itu pun Wali Kota menyambut baik. Wali Kota juga berharap ke depannya ada bentuk kerjasama lain yang dapat dilakukan antara Koperasi UMKM Indonesia, Pemkot Madiun, dan MURI. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun terus menarik perhatian dari berbagai pihak, tidak hanya dari dalam, tapi juga luar negeri. Tak terkecuali Korea Selatan yang menawarkan kerjasama dengan Kota Madiun, khususnya di bidang pendidikan. Hal ini terungkap dalam Zoom meeting yang dilakukan antara Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama perwakilan Google Korea dan delegasi Kota Madiun di Korea Selatan pada Senin 18 Desember. Dalam pertemuan secara virtual itu, pihak Korea memaparkan 11 program rencana kerjasama yang dapat dilakukan Kota Madiun bersama 11 provinsi di Korea Selatan. Selain itu, Google Korea juga menawarkan program pengembangan pendidikan berbasis IT untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Adapun program berbasis IT yang akan dikembangkan oleh Google Korea berupa platform digital untuk meningkatkan kompetensi guru. Platform ini bisa diakses oleh siswa sebagai media pembelajaran bersama guru dan dapat diakses pula oleh orang tua siswa untuk mengetahui perkembangan pembelajaran buah hatinya di sekolah. Google Korea pun berharap platform ini dapat digunakan di seluruh Korea pada 2025 mendatang. Mereka juga mengharapkan kerjasama dengan Indonesia khususnya Kota Madiun. Sementara itu, Wali Kota Dr. Maidi menginstruksikan kepada delegasi Kota Madiun di Korea Selatan untuk melihat secara detail program pendidikan di Korea. Wali Kota juga berharap kerjasama dengan Google Korea ini dapat memberikan manfaat, baik bagi Korea Selatan maupun Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Proyek fisik di Kota Madiun untuk mendukung kegiatan peningkatan SDM bukan hanya di sekolah negeri, tetapi juga menyasar pondok pesantren. Setidaknya ada 8 ponpes yang mendapatkan bantuan pembangunan fasilitas belajar dari pemerintah Kota Madiun tahun ini. Proyek-proyek tersebut diresmikan Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersamaan Giat Goes, Rabu 20 Desember. Pembangunan tersebut mulai penambahan ruang kelas, aula pertemuan, dan lain sebagainya. 8 pondok yang mendapatkan bantuan fisik itu yakni Ponpes Mardliyah, Ponpes Mujadadiyah, dan Ponpes MBS Profesor Hamka di Kelurahan Demangan. Selain itu, ada Ponpes Riyatul Jannah di Jalan Jambu, Ponpes Gading di Ring Road, Ponpes Kanzul Ulum di Kelurahan Sukosari, Ponpes Atoilah di Kelurahan Tawangrejo, dan Ponpes Salafiyah Al-Huda di Jalan Trengguli. Setiap pondok pesantren mendapatkan bantuan fisik dengan anggaran berkisar 400 juta rupiah.
Ada juga yang di angka 335 juta rupiah. Total, pemerintah Kota Madiun mengeluarkan anggaran 3 miliar rupiah lebih untuk bantuan pembangunan fisik di 8 pondok pesantren tersebut. Nantinya, bangunan ini akan dihibahkan kepada masing-masing pondok pesantren. Hari ini saya meresmikan 8 proyek. Proyek kita cukup banyak. Khusus tadi proyek religi. Semua pondok yang kita benahi itu semuanya tadi kita resmikan, dan pembangunan cukup bagus. Saya terima kasih sekali pada pihak ketiga pemborong, sehingga harapan saya untuk pemborong itu bukan di pondok, bukan untuk masjid. Fasilitas umum itu kualitasnya harus seperti itu. Mungkin kalau di masjid takut gitu, di pondok takut, tapi yang lain pun juga harus takut seperti itu, sehingga hasilnya semuanya baik. Tapi saya lihat proyek yang sekian banyak, ratusan miliar di Madiun, kemarin BPK itu temuannya kecil sekali, hebat, Kota Madiun hebat dibandingkan dengan daerah lain jauh. Inilah saya terima kasih pada pihak ketiga, haknya boleh diambil, kewajibannya dijalankan dengan baik di Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Berbagai persiapan jelang Natal dan Tahun Baru terus dimatangkan. Di samping itu, tahapan pemilu 2024 terus berproses. Berbagai kesiapan pun terus dilakukan. Informasi ini sekaligus kami rangkai dengan evaluasi dan penyusunan anggaran DPHJHT. Perayaan libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2023 sebentar lagi. Berbagai persiapan dilakukan guna menyambut perayaan hari besar keagamaan dan pergantian tahun tersebut. Salah satunya cek kesiapan sejumlah fasilitas umum di Kota Madiun yang dilakukan Forkopimda, Selasa 19 Desember 2023. Hasilnya sejumlah fasum telah siap untuk menyambut perayaan Nataru di Kota Madiun. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu memang melakukan pengecekan ke gudang Bulog Subdivri 4 Madiun. Selain itu, Wali Kota juga mengecek stok barang dan harga kebutuhan di Pasar Besar Madiun. Kemudian ke stasiun kereta dan juga terminal. Wali Kota menyebut sejumlah fasilitas tersebut sudah siap untuk menyambut perayaan Nataru. Sedang terkait stasiun dan terminal, Wali Kota memastikan kedua fasum tersebut juga sudah siap, termasuk menyiapkan apa yang mungkin diperlukan. Wali Kota mengatakan stasiun sudah tinggal menyambut para penumpang, sebab semua tiket hingga Desember sudah habis terjual. Wali Kota juga memastikan ketersediaan tempat duduk penunggu, fasilitas kesehatan, kamar mandi, dan lain sebagainya. Begitu juga di terminal. Wali Kota menyebut pihak terminal juga sudah menyiapkan alternatif tempat parkir armada bus jika terjadi penambahan. Rencananya akan menggunakan terminal barang. Artinya bus yang menunggu jadwal pemberangkatan tidak mengganggu akses jalan. Stasiun sampai Desember sudah habis. Tinggal dia menyiapkan sarana, tempat duduk, minum dan sebagainya. Tapi untuk tiket sudah habis sampai akhir Desember. Nanti mungkin akan bisa ditambah sampai tanggal 7 Januari. Cukup palu lah. Kesiapan pelayanan hebat. Bagus. Kalau terminal Pak? Terminal bagus. Cuma terminal ini nanti kalau bis cukup banyak, katanya nanti akan ditaruh terminal yang lama sana untuk antrinya dan untuk keberangkatan. Jadi kalau penumpang banyak itu kan tiket jumlahnya umpamanya mau ke Jakarta ada 10 bis, bisa kan mesti persiapan berangkat jam sekian, tidak bis di jalanan, tapi nanti sebelah itu katanya mau di Jakarta. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Apalagi kita tes kesehatan, mesti malah orang. Tahapan pemilu 2024 terus berproses. Sejumlah tahapan pun telah terlewati. Progres penyelenggaraan pemilu di Kota Madiun pun berjalan sesuai dengan yang dijadwalkan. Hal itu mengemuka dari audiensi KPU Kota Madiun dengan Wali Kota Dr. Maidi di Balai Kota Selasa 19 Desember. Ketua KPU Kota Madiun S. Wisnuwardana menyebut ada sejumlah hal yang dilaporkan, mulai terkait logistik pemilu hingga tahapan rekrutmen petugas kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau
atau KPPS. Wisnu mengatakan terkait logistik pemilu sudah 100% kecuali surat suara, mulai kotak suara, bilik suara, tinta, segel, serta alat pendukung lainnya. Untuk surat suara baru akan dicetak 29 Desember mendatang. Artinya, saat ini pihaknya masih menunggu kedatangan surat suara tersebut. Sementara itu, untuk KPPS, Wisnu menambahkan masih ada kekurangan petugas. Pihaknya setidaknya membutuhkan 4.088 petugas. Hingga saat ini, baru terpenuhi rata-rata sekitar 70% di masing-masing kecamatan. Karenanya pihaknya mendorong masyarakat untuk bisa turut berpartisipasi sebagai petugas KPPS. Dikatakan lebih lanjut, honor KPPS juga meningkat dalam pemilu kali ini, yakni Ketua KPPS akan mendapatkan 1,2 juta rupiah, anggota KPPS mendapatkan 1,1 juta rupiah. Selain itu, juga ada petugas Linmas yang mendapatkan 700.000 rupiah. Namun, untuk tenaga Linmas sudah terpenuhi. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami silakan. Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pemerintah Kota Madiun mendapatkan aliran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Penggunaannya antara lain untuk membiayai sosialisasi produk hasil tembakau, pemberdayaan masyarakat, serta menyempurnakan sarana prasarana kesehatan di daerah. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang matang agar penggunaan anggaran tersebut dapat lebih optimal bagi masyarakat. Dan juga dilakukan evaluasi agar pemerintah dapat menjadikannya sebagai panduan dalam menyusun rencana penggunaan anggaran ke depan. Hal inilah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun melalui Badan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat yang berlangsung di Karanganyar. Adapun dalam kegiatan yang dihadiri oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi itu, dilakukan evaluasi penggunaan DBHCHT tahun 2023 dan penyusunan rencana kegiatan serta penganggaran atau RPK DBHCHT tahun 2024. Dalam arahannya, Wali Kota tidak berhenti untuk terus mengingatkan bahwa setiap OPD di lingkup pemerintah Kota Madiun harus dapat bermanfaat bagi masyarakat, termasuk dalam penggunaan anggaran DBHCHT. Wali Kota berharap ke depan semakin banyak kegiatan pemberdayaan yang dapat dilakukan bagi masyarakat. Dengan begitu, akan meningkatkan produktivitas warga Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Beragam kuliner, pameran UMKM hingga festival musik tersaji di Kota Madiun dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-95. Sementara itu, lomba antar kelurahan memperebutkan Wali Kota Cup hingga pameran hasil karya TK Pembina berlangsung seru lagi menarik. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi artinya, kalau orang itu jualnya kaget, perayaan Hari Ibu bakal seru lagi menarik di Kota Madiun. Bagaimana tidak, festival ragam kuliner dan pameran UMKM bakal tersaji dalam waktu dekat. Tak hanya itu, kegiatan juga semakin menarik dengan hadirnya hiburan musik dari Madiun Rock Channel Management. Panitia kegiatan pun melakukan audiensi dengan Wali Kota Madiun Dr. Maidi di Balai Kota, Selasa 19 Desember 2023. Ragam kuliner, pameran UMKM dan Madiun Rock Channel tersebut rencananya bakal digelar di Pahlawan Business Center atau PBC. Festival akan dimulai 22 Desember bertepatan dengan Hari Ibu dan berakhir pada 24 Desember. Wali Kota menyebut hadirnya PBC memang untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti itu. Karenanya Wali Kota mempersilahkan kegiatan untuk berjalan. Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Raden Andriono Waskito Murti menyebut kegiatan setidaknya akan diikuti sekitar 40 pelaku UMKM. Tidak hanya kuliner, tetapi juga produk UMKM yang lain. Selain itu juga akan ada hiburan musik dan parade drum band. Karenanya kegiatan sayang untuk dilewatkan. Dirinya menambahkan pameran UMKM juga akan berlangsung di kawasan wisata Sumber Umis, tepatnya di sekitar Patung Merlion. Event tersebut berbeda dengan pelaku UMKM yang juga berbeda. Pameran UMKM di Sumber Umis rencananya juga lebih panjang, yakni sampai 1 Desember. Pameran tersebut memang untuk menyambut wisatawan yang berlibur saat Nataru di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Lomba antar kelurahan untuk memperebutkan Wali Kota Cup 2023 dalam turnamen bola voli dan Best Supporter Sekota Madiun kembali digelar. Berlangsung mulai hari Rabu 20 Desember, pertandingan tersebut diselenggarakan di Gor Stadion Wilis hingga 23 Desember mendatang. Wali Kota Madiun Dr. Maidi hadir membuka kegiatan tersebut. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu turut melaksanakan senam bersama dengan peserta, juga membagikan door prize. Pertandingan bola voli memperebutkan Piala Wali Kota itu diikuti oleh peserta wanita dari 27 kelurahan di Kota Madiun. Begitu pula dengan senam kreasi. Tak hanya gerakan yang unik dan energik, peserta juga tampil dengan dandanan maksimal. Wali Kota pun berharap pertandingan dapat berjalan dengan lancar. Tidak hanya meningkatkan jiwa kompetisi, tapi juga mengasah solidaritas antar kelurahan, serta menjadi opsi hiburan bagi masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Mendidik anak bukan hanya tugas sekolah saja. Di lingkungan keluarga, pembelajaran yang baik juga wajib untuk diberikan agar proses pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan optimal. Maka dari itu, Wali Kota Madiun Dr. Maidi mengimbau orang tua agar tidak lepas tangan setelah mengantarkan putra-putrinya menimba ilmu di sekolah. Namun tetap diberikan pendampingan, khususnya saat berada di rumah. Hal ini diungkapkan Wali Kota saat menghadiri kegiatan pameran hasil karya di TK Pembina, Kamis 21 Desember 2023. Menurut Wali Kota, orang tua juga wajib memahami dunia anak, sehingga bisa memberikan pendidikan yang tepat sesuai dengan usia. Dalam kesempatan itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut juga mengapresiasi orang tua, siswa, dan juga guru yang sudah menampilkan kreasinya dalam pameran hasil karya ini. Diharapkan melalui giat tersebut bisa membentuk kreativitas para siswa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, bersama Forkopimda Kota Madiun dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Madiun mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru tahun 2024. Dalam perayaan Natal dan Tahun Baru ini, mari kita sambut dengan rasa sukacita, kebanggaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta kita tingkatkan semangat kebersamaan dalam menyongsong masa depan Kota Madiun yang lebih baik. Mari kita wujudkan Kota Madiun dengan tatanan kehidupan baru yang lebih baik, agamis, dan berbudaya. Kita ciptakan kebersamaan dan kerukunan melalui iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita saling bergandeng tangan, merapatkan barisan, dan pererat tali persaudaraan. Jadikan Kota Madiun sebagai rumah yang nyaman untuk semua warga masyarakat. Semoga damai dan bahagia selalu menyertai kita untuk mewujudkan Kota Madiun yang aman, kondusif, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Ribuan warga terlihat memadati Taman Lalu Lintas Bantaran Sabtu 16 Desember. Mereka mengikuti jalan sehat bersama Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Madiun ini mengapresiasi kekompakan warga Kecamatan Manguharjo, khususnya yang ikut meramaikan jalan sehat. Jalan sehat tersebut menempuh rute start di Taman Lalu Lintas Bantaran, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pahlawan, Jalan Semeru, alun-alun, dan finish di Bantaran. Berbagai door prize dan hadiah menarik disiapkan oleh panitia, mulai dari sepeda gunung, sepeda listrik, kulkas, hingga mesin cuci. Acara semakin meriah karena diramaikan oleh penampilan drum band dari SMAN 3 Taruna Angkasa. Ada festival pecel gratis, basar UMKM, santunan kepada anak yatim, basar pangan murah, hingga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
Kota Madiun kembali menjadi tuan rumah gelaran event besar. Kali ini ada Second East Java Taekwondo Championship yang berlangsung di Korwilis, Kota Madiun. Kejuaraan Taekwondo se-Jawa Timur itu dibuka Wali Kota Madiun Dr. Maidi, Sabtu 16 Desember 2023. Wali Kota berharap kegiatan bisa semakin dioptimalkan ke depan. Karenanya, Wali Kota berharap kejuaraan bisa berjalan lancar di Kota Madiun dan bisa kembali lagi di tahun-tahun berikutnya. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu menyebut panitia tidak salah memilih tempat. Kota Madiun, kata Wali Kota, memiliki sarana dan fasilitas yang lengkap. Mulai perhotelan hingga segala macam jenis kuliner ada, sehingga mereka yang dari luar kota tidak perlu kesulitan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ya bagus sekali, jadi artinya apa? Ini pasnya apa? Bahwa kota ini kota yang hari ini bisa disuguhkan ke semua orang. Artinya kota kita udah bersih, 6 negara ada di sini, dan fasilitas olahraga di kota ini lengkap semuanya. Maka kalau ada bertanding di sini, ya inilah yang tidak salah panitia itu memilih tempat. Ya, mudah-mudahan dengan bertanding di sini punya semangat tinggi, karena kotanya menarik, kotanya bersih, sarana olahraganya lengkap. Untuk latihan, habis tanding menang, dia bisa membahagiakan dirinya. Di kota ini tempat membahagiakan dirinya, menghibur dirinya adalah lengkap semuanya. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang tetap kembali di Kota Madiun. Ketua Umum Taekwondo Indonesia Provinsi Jawa Timur, M. Yusron, menyebut kegiatan kejuaraan kali kedua ini setidaknya diikuti 1.200 atlet dari 30 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Terdapat 2 kategori kejuaraan, yakni kategori Pomsae atau seni dan kategori Kyorugi atau tanding. Selain merebutkan juara umum, kegiatan juga sebagai sarana penjaringan atlet Taekwondo Jawa Timur untuk berlaga di event nasional ataupun internasional. Yusron menambahkan, dipilihnya Kota Madiun sebagai tuan rumah tak terlepas dari dukungan yang luar biasa pemerintah Kota Madiun akan terselenggaranya event tersebut. Bagi kami dari pengurus Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun adalah kota yang sangat istimewa bagi kita, karena memang belum pernah kita adakan kejuaraan provinsi di Kota Madiun. Itu kami berharap dan alhamdulillah diterima oleh Bapak Wali Kota dan seluruh instansi yang ada di Kota Madiun. Harapan kita tahun-tahun berikutnya akan kembali lagi ke sini dengan jumlah peserta yang banyak lagi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebanyak 30 marbot yang diberangkatkan umroh ke Tanah Suci pada 9 Desember 2023 yang lalu telah menyelesaikan ibadahnya di Tanah Suci dan sudah sampai di tanah air. Kedatangannya pun disambut Wali Kota Madiun Dr. Maidi di Masjid Agung Baitul Hakim, Minggu 17 Desember 2023. Dalam sambutannya, Wali Kota mengucapkan selamat sudah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan membawa umroh yang mabrur. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu berpesan bahwa setelah selesai menjalankan umroh, jangan lupa untuk menanam kebaikan. Untuk diketahui, keberangkatan marbot dan imam masjid dalam menjalankan umroh ke Tanah Suci merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah Kota Madiun di bawah kepemimpinan Wali Kota Dr. Maidi. Pemerintah setidaknya menggelontorkan anggaran 900 juta rupiah untuk pembiayaan ibadah umroh tersebut. Wali Kota berharap setelah pulang umroh, para imam masjid dan marbot bertambah keimanannya, bertambah ketakwanya, dan bisa bekerja beribadah melayani masyarakat dengan baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun melalui program B-Smart atau Bantuan Beasiswa Madiun telah membantu 1.000 putra-putri daerah untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Selain meningkatkan taraf hidup, program ini juga sebagai upaya meningkatkan kualitas generasi penerus di Kota Madiun. Karenanya, Wali Kota Madiun Dr. Maidi tak bosan menghimbau para penerima beasiswa untuk fokus belajar dan mengembangkan diri melalui berbagai pelatihan. Menurut Wali Kota, mendapatkan program B-Smart merupakan keistimewaan tersendiri, sebab tidak semua putra daerah bisa mendapatkannya. Program ini diberikan kepada siswa-siswi berprestasi dari keluarga kurang mampu. Dengan kesempatan belajar di perguruan tinggi, diharapkan mereka bisa meraih masa depan yang lebih baik. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
Ratusan linmas, petugas gabungan dari Dinas PUPR dan Perkim dikerahkan untuk mengikuti kerja bakti di lingkungan Kelurahan Patihan dan juga Kelurahan Taman pada Senin 18 Desember 2023. Kerja bakti tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut menyebut kerja bakti dilakukan untuk menjaga dan merawat lingkungan. Lebih lanjut, dirinya mengatakan kerja bakti sebagai salah satu upaya dalam menanam kebaikan di dunia. Wali Kota menambahkan kegiatan serupa juga harus dilakukan di semua lingkungan yang ada di Kota Madiun. Harapannya lingkungan bersih dan sehat serta tidak membawa penyakit. Khususnya Kelurahan Patihan itu kan temboknya roboh semua dan tempatnya sekitarnya banyak tanaman liar. Maka hari ini Isma Linmas, Babinsa, Babikantipmas, Karang Taruna, tokoh masyarakat, ini semuanya kerja bakti masal, dan kerja bakti ini biar semuanya cepat selesai. Ini semua kita kerahkan di sini. Ya. Harapannya Pak? Harapan kita bersih, sehat, dan lingkungannya tidak akan membawa penyakit karena banyak anak kecil di sini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Tumbuhan salah satu contoh biotik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Karina Bintang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.